Shalom, salam damai dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam siri Renungan Harian. Tajuk renungan kita pada kali ini adalah Melihat dengan Mata Rohani. Terambil daripada Matius pasal yang ke-6 ayat 22e berbunyi demikian. Mata adalah pelita tubuh. Mata adalah deria untuk melihat. Mata dapat melihat jika ada cahaya. Tanpa itu, mata tidak dapat melihat. Mata fisikal hanya dapat melihat hal-hal yang sifatnya duniawi, yang hanya tertuju kepada urusan keperluan-keperluan dan keinginan-keinginan. Demikianlah mata manusia tidak akan puas. Amsal 27 ayat yang ke-20. Bila mata kita hanya tertuju kepada hal-hal yang demikian dan sepenuhnya dikuasai oleh keadaan atau situasi yang ada, cepat atau lambat kita akan mengalami kebutaan rohani, sehingga kita tidak mahu melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Rujuk 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16. Dengan mata fisikal pula, kita mudah sekali melihat kelemahan dan kekurangan orang lain, mengkritik atau menghakimi orang lain, karena kita merasa diri kitalah yang paling benar, paling hebat, paling pintar, yang harus dihormati dan dihargai orang lain. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Matius pasal yang ke-7 ayat 3 hingga 4. Alkitab mengingatkan, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Matius pasal 6 ayat 22 hingga 23. Dalam menjalani hidup ini, orang percaya harus selalu memfungsikan mata rohaninya, yaitu hidup dengan tidak terpengaruh oleh situasi dan keadaan. Maksudnya, hidup karena percaya, bukan melihat. Dengan mata rohani inilah kita dapat melihat dengan penglihatan ilahi. Selalu ada kebaikan di balik masalah atau penderitaan yang ada. Mungkin saat ini kita masih dihadapkan pada situasi-situasi sukar. Namun dengan mata rohani, kita akan selalu dimampukan untuk selalu bersikap optimis. Sebab kita percaya bahwa dalam segala perkara, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, seperti yang dicatatkan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dengan mata rohani kita dimampukan untuk melihat kesempatan di setiap kesempitan. Dengan mata rohani kita akan melihat perkara-perkara besar dari Tuhan. Efata, terbukalah, Tuhan memberkati. Demikianlah renungan kita pada kali ini. Kiranya segala perkara yang kita perbuat berdasarkan kepada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.